Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis ada kuliah apa nggak ada tadi? Ada kuliah, Pak? Ada ya? Iya, Pak. Oke. Ini biasanya segini atau masih ada lagi nanti? Berapa Masih sih ada, Kakak? Pak. Masih ya? Iya. Oh, langsung aja deh. Slide saya udah tampil? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai di mata kuliah ini ya, IT Ethics, Regulation, and Cyber Law. Mungkin sesi ini kita akan coba berkenalan dulu. Mungkin kalian udah bosen ya kenalan mulu ya, cuman saya kan belum nih. Jadi kita akan coba kenalan. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu biar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang akan kita pelajari akan menjadi amal ibadah kita. Untuk memulainya, mungkin di sini ada yang mau mimpin doa? Ada nggak? Bapak aja langsung, Pak. Pak Doni biasanya, kalau Pak nggak Pak Doni ya, Soleh. Pak Ustadz Kalau ya? kalau nggak Pak Soleh. Ustadz Doni, Ustadz Soleh, monggo. Soleh biasanya, Pak. Biasanya ada kajian-kajian beliau sih yang ngisi. Ya udah ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Arno Prasetyo. Saya dulu S1 di Bandung, di Universitas Telkom. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dulu sih namanya bukan Universitas Telkom ya, dulu tuh masih namanya tuh STT Telkom. Di Telkom mana, Pak? Yang di ini, yang di Bandung Kota itu? Bukan, yang di Bandung Coret saya mah, Dayakolot. Enggak, maksudnya Bandung yang Surapati. Di situ Telkomnya. Yang Bukan, dekat Dayakolot, geologi. Dayakolot. Oh. Bukan. Yang di Surapati itu apa? Ini Telkom kali ya, juga. Telkom juga itu. manajemen bisnisnya kali ya yang di sana ya. Kalau di Dayakolot tuh lebih ke ininya, teknisnya, jadi informatika, teknik industri gitu-gitulah. Oke, saat ini saya menjabat sebagai CEO Etik Ninja di PT Inovasi Media Solusindo. Jadi Etik Ninja itu bergerak di bidang IT security. Nanti saya juga akan coba cerita gimana, ini kan kita akan belajar etika profesi ya. Nanti saya mau share deh gimana perjalanan saya dari kuliah sampai akhirnya tuh milih IT security jadi profesi saya. Terus di sini mungkin ada yang senang hacking atau ya security gitu. Bisa sih kita nanti diskusi ya. Saya kebetulan juga di sini juga lagi nyari orang sih, lagi nyari pen tester lebih tepatnya. Jadi kalau ada yang mau boleh kita kerjasama. Nah teman-teman bisa kontak saya di dimasarno@gmail.com ya. Ya mungkin perkenalan dari saya sekian. Nanti sekarang saya pengen tahu deh teman-teman tuh domisilinya di mana. Tolong disebutin ya nama, domisili, sama sekarang kan udah kerja nih, profesinya apa gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Monggo. Oke, saya mulai ya Pak, biar Monggo Mas Fajar. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Kurniadi Pak. Saya berdomisili di Yogyakarta. Monggo. Lebih tepatnya di
Kulon Progo Perbukitan Menoreh ya Pak. Gitu. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu ISP jadi engineering Pak. Gitu. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau Tidak nanya ada. ini sih. Bentar masing-masing saya mau nanya. Jadi kerjaan sekarang itu menurutmu udah sesuai belum sama profesi passionmu gitu? Itu udah sesuai belum kira-kira? Kalau dari saya pribadi sebenarnya sesuai Pak, atau mungkin passion karena dari perjalanan atau saya mulai sekolah di SMK, saya ngambil di komputer jaringan juga Pak. Dan untuk pekerjaan saya di internet service provider di Jogja itu, terus saat ini kuliah juga ambil yang teknologi informasi Pak. Nanti untuk fokusnya insya Allah ke network Pak. Oke. Cocok lah ya berarti ya. Jadi searah gitu. Oke, makasih Mas Fajar. Baik Pak, sama-sama. Lanjut, mungkin siapa lagi yang mau? Mas Andrian? Ayo Mas, monggo. Sepertinya nggak ada yang menarik dari saya, Pak. Bukan nyari yang menarik kok. Sharing aja. Iya. Sebelumnya nama saya Andrian, ya dipanggilnya Rian aja, Pak. Saya saat ini bekerja di perusahaan konsultan, jabatan saya konsultan. Saya kerja di Jakarta Selatan, di Dr. Satrio tepatnya ya. Dan saya tinggalnya di Bekasi, Pak. Di Bekasi, Di kerja di Bekasi, Jaksel. kerja di Jaksel. Lumayan ya. Nah, kuliahnya di Tangerang Selatan. Nah, Ya, 3 provinsi yang berbeda, Pak. Jawa Barat, Jakarta, Banten. luar biasa ya. Gimana, sesuai nggak sama ini sekarang? Sesuai passionmu apa enggak kerjaannya? Kalau dibilang sih saya ngambil SI ini sih lebih ke bisnis sih, Pak. Dan kerjaan saya juga ya marketing juga, ya bisnis juga ya, lumayan sesuai sih bisnisnya ini. Saya. Oke. Emang Konsultan sukanya itu konsultan apa sih, nyari Mas? konsultan kredit, Pak. Oh, selain Saya asesor dari gitu ya? saya dari lulus SMA kan udah kerja di marketing gitu, udah passion sih namanya marketing akhirnya kuliahnya di SI buat bisnisnya sih Pak. Iya. Oke. Ya, cocok lah. IT kan sekarang di mana-mana ya. Mau profesi apapun sekarang kan pasti background-nya harus ada IT gitu ya. Iya, udah ada digital sekarang Pak. Begitu mau sekarang udah ada digital. Jadi kesempatan lah kerjaan udah konsultan, kuliahnya ini ya mau dikembangin terus Pak. Gitu. Benar. Oke. Makasih Mas Rian ya. Mas Doni mungkin? Baik Pak, aduh maaf Pak ini saya Iya. ada adzan Isya. Oh, udah azan di sana ya? Ya, saya di Jogja ini Pak. Oh, nggih. Ya wes. Saya kesibukan sama bekerja Pak di salah satu provider di Jogja. Sama kayak Mas ini. Oh, saya anak buahnya Mas Fajar. Fajar Pak. Iya, saya anak buahnya nih. Oh, alah. Anak buah. Baru ada proyek Pak, jadi mungkin kuliahnya nyambi nih, ambil kerja ini Pak. Saya di lapangan nih, baru aja ya kerjaan. Iya, wes. Ya sesuai sih dengan basic dan di Minat apa ya? di lulusan ya. Kalau untuk passionnya sih pengen lebih upgrade knowledge Pak. Ya mudah-mudahan nanti di pelajaran Bapak bisa memperdalam lagi, menambah ilmu yang diajarkan Pak. Sekian itu aja Pak, terima kasih dari saya Pak. Sama ya. Ya intinya sih gini ya, kita belajarnya bareng-bareng. Jadi bukan berarti nanti mungkin saya juga akan bisa lebih mungkin ya banyak belajar dari kalian gitu kan. Karena kan ilmu ini kan banyak banget ya. Satu orang itu pasti contoh deh sama Mas Rian. Mas Rian kalau masalah tadi asesor kredit itu pasti lebih jago dari saya gitu kan. Jadi semua orang pasti ada kelebihan masing-masing gitu ya. Kita belajar bareng lah ya intinya. Oke, Mas Abdallah Zaifi. Iya baik. Panggilannya apa nih? Abdul sih Pak, teman-teman manggilnya Pak.
Abdul, oke. Iya. Kenalkan nama saya Abdallah Hudzaifi. Ya. Jauh ini sih pekerjaan belum, Pak. Masih Oke. masih nganggur ya. Nggak Saya apa-apa. lulusan tahun 2020. Masih anget kan ya? Iya, masih anget, Pak. Masih belum inilah. Masih nyari-nyari juga sih. Tapi kalau passionnya apa Mas? Pengennya apa? Menurutmu idealnya tuh kamu tuh pengennya apa sih gitu profesinya? Pengennya ya lebih ke teknologi mungkin sih, Pak. ICT. Sesuai sama jurusan sih. Apa programming kah? Apa jaringan atau desain? Maunya sih ke arah programming, Pak. Cuman masih ini banget, pemula, Pak. Nggak masalah lah. Banyak-banyak belajar, Pak. Iya, iya. Programming tuh intinya sebenarnya kan bahasa pemrograman tuh banyak banget ya. Apalagi suka ada yang baru lagi lah, baru belajar ada lagi yang baru gitu. Intinya sih gini sih, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau saya tuh dulu belajar satu bahasa dulu, nah itu udah saya kuasain. Nanti kalau kita switch gitu ya ke bahasa pemrograman yang lain, intinya tuh logikanya sama sih. Jadi bisa lebih cepat kita untuk adaptasi gitu sama bahasa yang baru gitu. Jadi nggak masalah sih. Intinya perdalam aja terus, diasah aja terus, sering-sering latihan, sering-sering kalau bisa ya, kalau mau rock and roll gitu kayak saya dulu pas kuliah, nekat aja ambil proyekan, padahal juga masih belajar gitu. Itu tuh. Baik, Jadi Pak. nekat-nekat aja, Iya, iya. cobain aja. Jadi sekalian belajar dapat duit kan lumayan tuh. Iya, siap. Bisa dicoba, Pak, nanti, Pak. Iya, iya, oke, oke. Mas Soleh, monggo Mas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh, ya panggilannya Soleh. Saya tinggal di daerah Pondok Aren, Bintaro, Pak. Pondok Aren, oke, oke. Iya, kebetulan sekarang saya kerja di ISP juga, cuma di daerah BSD Tangerang Selatan, Pak. BSD ya, dekat kampus berarti. Betul Pak, dekat kampus. Udah pernah ke kampus belum? Sering Pak, hampir udah ya sering. tiap hari sih Pak. Saya malah belum pernah Saya dosen baru nih di sini, baru semester Di ini. mana rumahnya Pak? Di Karangtengah, Ciledug. Oh, Karangtengah Ciledug ya Pak ya? Nggak jauh lah Ya. dari Pondok Aren mah ya. Ya, dekat Pak, lumayan 30 menit sampai Pak. Iya. Iya. Gimana? Kerjanya sesuai sama yang kamu sukain sekarang? Apa pengen Sebenarnya saya bekerja di tempat yang sesuai sih tentang teknologi gitu Pak. Tapi kan saya belum nggak pada di tempat yang ini. Jadi saya hanya menjaga kebersihan gedung, terus menjaga gedung, semua peralatan gedung itu bagian saya Pak. ME ya? Iya, JA yang lebih ininya JA. Oh, JE. Oke, Iya, JE. Iya. ME mah dulu pas saya panitia istilah ME-an ya. Iya. Iya. Oke. Makasih Mas Oleh. Terima kasih kembali Pak. Mas Atta Esa Nugraha. Ada? Sholat kali ya. Terus Mas Ridwan Prasetya. Ada? Ada, Pak. Oke. Silakan Mas. Suaranya pakai mic karaoke. Hah? Oh, Suaranya pakai mic karaoke. nggak apa-apa. Eko Apa, ya? Mas? Oke, perkenalkan nama saya Ridwan. Ya. Saya kerja di salah satu ISP di Jogja juga. Anak buahnya Mas Fajar juga sebetulnya. Mas Fajar nih udah ini kayaknya ya udah direktur atau komisaris kayaknya ya Mas Fajar nih. Leader, Amin Pak, amin Pak. Pak, amin. Amin, ya benar, amin. Ya piye Mas Ridwan. Ya untuk pekerjaan sesuai fashion dari Udah awal sesuai. saya suka jaringan. Cuma yang jadi tantangan itu bagaimana supaya saya bisa lebih advance lagi. Karena saya rasa itu masih secara pribadi itu kemampuan saya masih basic sekali. Ya. Jadi perlu ditingkatkan lebih advance lagi
mungkin ke jaringannya lebih tinggi dan sebagainya sih Pak. Ya. Kalau sekarang tuh mata kuliah jaringan tuh sama siapa? Sama Prof. Ono ya? Kalau di kelas karyawan dengan Pak Andi Pak. Pak Andi. Oh ya, ya. Kalau saya sendiri sih, saya kan pen tester ya. Maksudnya di IT security itu lebih ke bagian pentesan testing aplikasi sih. Jaringan pun ada sih, nggak terlalu banyak. Kalau jaringan ini kan mungkin kalau memperdalam itu jaringan ini kan ininya banyak ya. Beda device tuh beda settingan lagi ya setahu saya ya. Beda merek gitu maksudnya. Misalkan ada Kalau kalau secara fungsi sih sama sih Pak. sama ya Maksudnya fungsi ya. ya cuma letak dan nama-namanya aja kadang asing gitu Pak. Oh iya iya iya. Istilah-istilahnya beda gitu ya. Betul Pak. Penamaannya. Oke, makasih Mas Ridwan. Yang belum tadi siapa ya? Mas Ahmad Ulin? Ulin Nuha? Ada? Mbak ini Adinda Lutfia Balkis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Adinda Lutfia Balkis. Ya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai part-timer di bidang retail. Kalau dibilang passion sih enggak juga ya, karena masih part-timer ya Pak. Ya, ya. Iya, lulusan tahun 2020 juga, jadi belum ini banget. Masih keahliannya masih sedikit. Untuk domisili saya tinggal di Pamulang. Ya. Ada lagi? Sudah ya Pak? Cepet amat. Nah ini retail itu bagian apa kalau boleh tahu yang sekarang? Admin gitu sih Pak, saya bagiannya mah. Tapi di ininya retail kayak supermarket. Oke, oke. Bagian ini pendataan gitu ya? Iya, packing Data gitu. gitu ya? Oke, oke. Di sini udah azan sih. Mungkin kita break dulu ya. Ini sini udah azan, nanti kita balik lagi 10 menit lagi kali ya. Jadi 19.36. Sholat Baik, dulu. Pak. Oke, Terima makasih kasih, ya. Pak. Ya. Di mana Mas Ridwan? Aman, aman. Aman. Ini ngerokok dulu boleh nggak nih? Sebat dulu. Boleh lah. Kalau asapnya jangan sampai sini aja. Nggak Sampai boleh jauh. lah direkam ini direkam yuk. Oh, ini masih direkam ya? Oh, masih direkam ya? Oh iya iya Nggak lupa. boleh. Lupa. Aku nge-vape dari tadi. Aduh, lupa. TI sekarang mahasiswanya sisa berapa, Mas Ridwan? Masih banyak nggak?
Iya. Pak, izin nggak open dulu ya kamu. Oh ya, Mas Fahrur ya. Yang belum tadi siapa ya? Mas Fikri Ahmad dah belum ya? Halo, Belum, Pak. belum ya? Fikri Ahmad itu di SI, Pak. SI ya. Leonis Firdaus mungkin mau perkenalan. Halo. Ini mahasiswanya lumayan banyak ya, sebenarnya kan 15 ya, yang dari TI ya 15. Iya, Pak. Tapi emang masih aktif kan sebenarnya atau gimana? Nggak tahu ya. Sebenarnya masih aktif, Pak. Lagi sibuk kali ya. Iya, tadi si Mas Raka itu Saya belum perkenalan, Pak. izin, Pak. Mas Raka karena masih banyak pekerjaan katanya, Pak. Jadi siapa yang mau perkenalan? Saya Pak Leonis Firdaus, Pak. Oh iya, silakan Mas Leonis. Pak, perkenalkan nama saya Leonis Firdaus, asli dari Pandeglang, Pak. Kerja di sini sebagai admin di ekspedisi, Pak, PT Orang Kreatif Eksis depan PDAM Serpong, Pak. PDAM Serpong. Iya betul, Pak. PDAM Serpong tuh yang di mana, yang Taman Jajan itu bukan sih? Itu bukan? Kesana Dekat-dekat. lagi sih, Pak, ke Taman Tekno, Pak, lebih dekat. Oh, Taman Tekno. Iya, Taman Tekno. Iya. Ya. Gimana, udah sesuai passion apa sebenarnya ada yang pengen kamu capai gitu, profesinya? Sebetulnya nyari pengalaman yang sebanyak-banyak sih, Pak, di sini, Pak. Soalnya kan baru pertama juga kerja, Pak, di sini. Oh, iya. Kerjaan pertama ya ini ya. Iya. Udah berapa lama? Cinta pertama gitu, Pak, maksudnya. Jangan cinta pertama, ntar celika lo kalau udah keluar lo. Pengen balik lagi. Enggak lah, Pak. Iya, penting ambil inilah ya, ambil pengalamannya. Ntar kalau ada opportunity yang lebih baik ya ngapain gitu kan, pindah aja gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Berkesempatan sebaik-baiknya sih, Pak. Benar. Oke, makasih Mas. Makasih, Pak. Ini panggilan Leonis atau Firdaus? Bisa dipanggil Leon atau Firdaus bisa, Pak. Fleksibel ya. Fleksibel, Pak. Biasanya sih Leon sih, Pak, kalau di sini, kalau di kantor. Iya. Oke, Mas Leon. Iya, makasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain mungkin tadi yang kelewat? Saya belum, Pak. Reza. Oh iya, Mas Reza. Iya. Ya, Mas. Oke, baik. Perkenalkan, Pak, nama saya Reza Arifin. Teman-teman biasanya manggilnya Reza sih, Pak. Oke. Saya tinggal di Pakulonan, Pak, Serpong Utara. Ya, dekat-dekat Alam Sutra sih. Iya. Saya bekerja di salah satu kampus tergengsi mungkin di Tangerang Selatan. Mantap. Mantap. Saya bekerja di kampus ITTS, Pak. Promosi ya. Oke. Iya dong, harus gitu dong. Harus. Kampus mana lagi yang bisa ada open course-nya segala macam kan? Keren banget. Ya. Itu mungkin salah satunya keunggulan dari ITTS, Pak. Iya, benar. Oke. Dengar-dengar sih UI juga udah lagi proses ini juga sih, bikin open course juga sih. Oh, ngikutin ya. Mungkin ngikutin kan, Pak.
Iya, apalagi sekarang kan lagi sama ya sama Huawei kan kita tuh Betul ya, tembak. betul betul. Mantap. Pada ikut nggak? Ada beberapa orang sih Pak, ada beberapa teman-teman yang ikut juga. Mungkin salah satunya saya cuma mendaftar doang sih Pak. Itu suruh bikin aplikasi kalau nggak salah ya Iya outputnya, betul betul sama betul. bikin artikel atau nggak salah. Cuman memang paling kendalanya di teman-teman itu mungkin dari apa ya, Waktu. language, apa bahasanya mungkin ya. Hmm. Jadi kemarin Perfono juga udah sempat negosiasi mengenai bahasa, tapi pihak Huawei-nya ya tetap meminta untuk memakai bahasa Inggris. Jadi Oh, itu mungkin pengantarnya. Ya, yang bikin surprise sih, saya pikir itu kan biasanya Huawei kan dari Cina ya, tapi ternyata ini dari India. betul betul betul. India tuh jago-jago emang ininya programmingnya, terus jualannya juga jago gitu. Cuman ya kalau bahasa Inggris ya sorry ya, kita kan lidahnya Apalagi kayak saya gitu lidah-lidah orang Jawa suka Lidah medok-medok. lidah Betul medok. ya. lidah pecel kan tuh. Mau nanya apa kabar Iya. aja, how do you do itu ya legat Jawanya terdengar banget. Ya nggak apa lah, kearifan lokal kan tetap Betul, dijaga. tetap harus Gitu. bangga. Kan Local bahasa, pride. nah ya bahasanya kan juga bahasa Jawa atau bahasa Java kan, pas lah. Java. Oke deh, makasih Mas Reza. Ya, Harus kembali Pak. iya itu gimana di TTS udah seneng apa gimana? Maksudnya seneng gimana ya Pak? Maksudnya ada sesuai nggak gitu kan sama kerjaan sekarang? Atau sebenarnya pengen apa nanti jadi apa? Jadi dosen mungkin atau Ya, jadi amin 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 Pak. yang lainnya gitu? Ya Pengennya mungkin apa sih? ya sebenarnya sih buat mengenai basic atau apa ya, skill emang saya nggak terlalu mahir banget di bidang IT karena saya dulu SMK-nya ngambil STM sih Pak. Jadi saya tuh orangnya lebih suka berbau dengan hal yang baru. Jadi nggak ada salahnya buat ditekuni. Iya, iya. Apalagi di dunia yang serba canggih seperti ini kan. Iya, iya. Gitu ya. Oke. Makasih Mas Reza. Oke Pak, terima kasih kembali Pak. Ada lagi? Udah kali ya semuanya ya? Saya belum, Pak. Mas Fikri ya? Iya, Pak. Oh iya, silakan Mas Fikri. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Mubarak. Ya. Saya domisilinya di Cilengsi. Cilengsi, oke. Kerjanya di daerah Jakarta Selatan. Oh, oke. Ngekos atau gimana berarti? Kenapa? Ngekos? Oh, enggak, pulang pergi. Pulang pergi? Oh, oke. Sebagai apa pekerjaannya sekarang? Sebagai IT support sih. IT support, oke. Gimana? Udah sesuai passionnya atau mau dikembangin lagi ke arah apa gitu? Bikin programmer kah atau apa gitu? Halo? Putus ya? Di jalan nggak ya, Pak? Oh alah, ya wis. Kirain kenapa? Lagi mau condong ke ini, Pak, bagian Kecil banget ya suaranya ya? saya ini untuk saat ini lebih pengen mempelajari dalam dua, Pak, yaitu database sama PHP. Oh, oke. Untuk kedepannya sih saya nggak tahu karena yang penting harus mempunyai dasar. Jadi kan ketika kita lulus kuliah itu kan minimal harus punya keahlian. Benar. Berarti sekarang lagi mempelajari web develop ya, web development ya. Ya, siap. Ya, makasih Mas Fikri. Iya, sama-sama.
Oke, ada lagi yang ketinggalan mungkin? Nggak ada ya? Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, ini sistem penilaian ini standar sih dari kampus ya. Presensi itu ada 15%. Sebenarnya kalau dulu zaman saya kuliah itu kan pengalaman saya tuh senang sama dosen yang sebenarnya nggak ngitungin presensi gitu ya. Cuman kan ternyata itu tuh sebenarnya tidak, apalagi kita ini lagi belajar etika ya. Jadi salah satu asasnya itu ada keadilan. Jadi menurut saya ternyata kalau yang nggak hadir dan yang hadir itu kalau nilai presensinya sama itu jadi nggak adil gitu ya. Jadi nanti saya akan tetap menghitung nilai presensi. Lalu untuk tugas atau presentasi itu jumlahnya cukup gede ini ya, sama kayak UAS itu 30%, UTS 25%, UAS 30%. Nah, sebenarnya sini saya suka ada bonus sih. Jadi bonusnya itu kalau aktif itu nanti bisa saya tambahkan 10% lagi gitu. Jadi 110 sebenarnya. Gitu. Terus kalau di perkuliahan saya ini sebenarnya peraturannya nggak terlalu nggak terlalu kaku banget sih. Jadi kalau kalian mau minum silakan minum boleh. Terus kalau mau ke belakang, silakan aja ke belakang. Terus kalau misalkan saya lagi berbicara, mau bertanya gitu ya, nggak apa-apa kok. Langsung aja bilang. Daripada kelewat nanti jadi lupa gitu kan. Jadi nggak nanya lagi gitu kan. Mau nanya Pak, Nah gitu kan langsung, sip. Apa tuh? itu presensinya itu lewat apa ya Pak nanti? Apa dipanggil atau ditanya input apa gitu? Presensi tadi saya absenin satu-satu sih, saya diem-diem mas. Enggak lah, ya nanti saya terus saya bacain lagi deh ya, yang udah saya presensiin di akhir kuliah. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, lanjut ya, aman ya? Pak, saya mau nanya Pak, ini Apa kan tuh? saya kan masih WFH gitu Pak ya. Biasanya kan jam-jam segini kan saya masih di jalan gitu ya. Ya, Itu enggak apa namanya maksudnya kalau sambil jalan di jalan juga tuh enggak apa-apa berarti Pak ya, aktif kuliah ya. nggak masalah, Berarti ya nggak Pak. masalah mas, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau misalkan takutnya dan misalkan udah login terus logout lagi karena masalah koneksi kan, kalau di jalanan kan sering tuh lo ganti-ganti BTS. Ya nanti di ini aja, di chatting aja tulis Pak lagi di perjalanan gitu, nanti saya masukin di presensi gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Sama. Kalau lagi kerja gimana Pak? Lagi kerja nggak apa-apa. Emang lagi kerja mau gimana lagi? Masa ya kuliah ganggu kerja gitu kan? Nggak apa, yang penting ini sih login aja dulu di Zoom sebentar atau ya paling nggak dinonaktifin kameranya juga nggak masalah. Saya nggak masalah kok. Yang penting ada aja. Gitu. Oke, ada lagi? Mau nanya Pak? Enaknya karyawan tuh gini ya, apa lebih aktif gitu dibanding kelas pagi itu kayaknya manut-manut gitu ya. Karyawan mah udah expert lah soalnya ya kan. Mau nanya Pak? Nah, iya, silakan. Eh, untuk materinya itu di-upload di e-learning-nya itu H+ berapa ya Pak? Harusnya sih nanti malam saya upload deh. Kayaknya baru satu kelas deh yang saya upload tuh. Ininya ya, apa namanya, slideshow-nya ya, PowerPoint-nya ya. Nanti saya Iya, upload. betul Pak. Mm. Nanti diingetin aja sih. Nanti saya upload kok. Oke. Masih diingetin. Oke, lanjut ya. Ada lagi? Pak, mau nanya satu lagi Pak. Untuk masalah tugas, Ya. itu sistemnya seperti apa Pak? Untuk cara pengumpulannya, atau mungkin akan dibuatkan grup atau seperti apa gitu? Ya, nanti kan ada di RPS ini, sebenarnya saya ngikutin dari prodinya ya. Jadi tugas itu nanti ada yang individu, ada juga yang berkelompok gitu. Nanti ada di RPS kita. Kalau pengumpulannya nanti saya akan buka di LMS sih, di e-learning kita nanti saya buka buat submit di sana, terus keterangan tugasnya juga saya submit di sana gitu. Nanti saya usahakan sih jauh sebelum ada
tugasnya nanti udah saya kasih tahu dulu gitu. Jadi biar nggak kaget sih, biar ada waktu juga. Apalagi karyawan kan waktunya terbatas banget gitu. Gitu sih. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama speaker. Oke, lanjut ya. Ini RPS roadmap kita nih. Jadi di minggu pertama ini, yang sekarang ya, kita akan belajar mengenai pertama tuh etika berprofesi di bidang IT. Terus di antaranya tuh materinya tuh definisi etika sendiri, definisi profesi, kemudian ciri khas profesi. Yang kedua, minggu kedua itu pertemuan kedua kita akan bahas ciri-ciri seorang profesional di bidang teknologi informasi. Jadi gimana sih seorang profesional kalau kita terjun ke bidang yang kita geluti sekarang itu biar jadi profesional tuh bagaimana gitu ya, definisinya apa, ciri-cirinya apa. Lalu nanti di dalamnya pasti setiap para profesional itu akan ada kode etik, standarnya itu ada. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga itu kita akan bahas dari job desk-nya. Itu ada jenis profesi, deskripsi kerjanya, standar profesi, HM dan IEEE, kemudian standar profesi secara nasional dan regional. Ini saya bacain sampai setengah ini aja ya, tengah semester aja. Ntar kita lanjut lagi pas setelah UTS untuk minggu-minggu selanjutnya. Nah, yang keempat ini baru ada penugasan. Penugasan ini model dan standar profesi USA dan Eropa. Ini lebih, jadi nanti itu kita akan coba membandingkan ya. Kalau misalkan standar profesi dari Amerika sama di Eropa tuh bedanya seperti apa. Jadi nanti masing-masing mungkin ini kelompok ya, enakan kelompok. Nanti tinggal dipilih mau ambil yang mana, mau bahas yang mana. Nah, standarnya berada di USA, Inggris, Jerman, dan Prancis. Lalu di pertemuan kelima ini kita belajar mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan HAKI. Jadi ada mulai dari undang-undang itu sendiri, terus ruang lingkupnya, perlindungannya, sama prosedur pendaftaran HKI. Yang keenam, minggu keenam itu ada kita bahas Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, kalau yang minggu ketujuh sebelum kita UTS itu kita akan belajar mengenai Undang-Undang transaksi informasi dan transaksi elektronik. Ini lebih dikenal ITE ya. Jadi mungkin lebih terkenalnya lagi itu pasal karet kali. Sekarang kan lagi rame banget, dikit-dikit dipasalin, itulah. Inilah ITE. Mungkin memang nggak sempurna, tapi setidaknya ada gitu untuk perlindungan terhadap apa namanya pelaku elektronik gitu ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita ngomongin dari etika profesi itu sendiri, ini saya mau cerita sih. Jadi tolong diperhatiin di sini ya. Nanti saya mau nanya sih. Jadi dari perjalanan hidup saya nih ya, itu kira-kira etika mana sih etika yang baik sama etika yang buruk itu di mana gitu ya. Nah, jadi gini nih ceritanya. Dulu tuh saya S1 itu di Bandung tadi ya, di Telkom. Itu saya baru punya komputer itu ya pas baru masuk kuliah waktu itu. Jadi saya saya pernah megang sih pas SMA gitu ya, SMP, tapi nggak pernah punya sendiri. Nah, pas di zaman kuliah itu pas waktu itu kan internet masih sedikit ya. Jadi saya belajarnya banyak di perpus gitu. Nah, di perpus ternyata paling banyak itu buku tentang animasi dan animator flash. Akhirnya saya cobain gitu kan. Dan saya sempat bikin beberapa tulisan yang kemudian dijadiin buku sama salah satu penerbit. Cuman selama itu nggak saya lanjutkan lagi. Kenapa? Karena ternyata saya sadar diri kalau saya itu nggak bakat banget di bidang desain. Jadinya saya coba beralih untuk belajar web developer. Nah, di web developer ini saya tuh ini ya sama belajarnya tetap dari buku. Saya beli buku gitu ya. Sampai akhirnya itu saya nekat untuk bikin software house. Kalau sekarang kan zaman sekarang ini bahasa kerennya startup lah ya. Padahal mah sama aja software house juga gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya cukup ramai waktu itu. Jadi saya sama teman-teman itu sampai bisa bayar kuliah sendiri, terus bisa
apa namanya, ini karena saya bukan kelas karyawan ya, beda ya sama kalian. Kalau kalian kan udah expert gitu ya, jadi udah bisa kerja. Nah kalau ini saya masih belajar, masih kelas reguler gitu. Cuman yang namanya mempelajari sesuatu itu pasti ada ininya, ada apa namanya, ada implikasinya lah, ada efeknya. Yaitu ya ada yang harus saya korbanin. Yang saya korbanin adalah waktunya, waktu lulusan saya yang harusnya kan 8 semester ya. Saya itu 11 semester baru lulus. Padahal 12 semester itu udah di DO tuh, udah di pinggir banget lah. Akhirnya alhamdulillah bisa apa namanya, bisa lulus di semester 11. Nah, habis itu pas masa kuliah itu juga saya mempelajari yang namanya hacking. Dulu mungkin ada yang kenal kali Jasakom. Jasakom itu dulu terkenal banget komunitas tentang hacking ya. Di sini saya aktif itu nulis masalah virus gitu. Tapi saya lebih ke proses dari pembuatan antivirusnya, tips-tipsnya lah buat ngalahin virus-virus zaman dulu tuh. Buat Indonesia tuh banyak banget terkenal ya, namanya virus Brontox lah, Red apa Devil atau apa gitu ya. Nah, lucunya pas saya memperdalam ini, saya sering share itu ada salah satu perusahaan antivirus yang kontak saya, Mas mau join di kita nggak? Oh, join apa Mas? Join antivirus. Terus job desk-nya apa? Dia bilang, gini Mas, Mas nanti bikin virus, nanti kita jualin antivirusnya gitu. Aduh, saya pikir ya benar juga sih kalau perusahaan antivirus nggak ada virus baru, mau jualan apaan kan? Nggak ada yang bisa dijual, akhirnya disuruh bikin virus. Tapi dari situ karena saya nggak berani ya saat itu ya saya tolak gitu ya. Nah dari situ setelah itu lulus saya coba apa namanya kerja. Saya sempat kerja jadi di bidang IT juga bikin ERP gitu di suatu perusahaan. Tapi ternyata passion saya tuh balik lagi sebenarnya. Passion saya itu balik lagi ke sisi security. Nah, pas saat kerja itu saya kadang suka iseng ikutan kompetisi online berhadiah kalau kalian tahu nih. Misalkan kalau ada suatu perusahaan ya ngeluarin produk baru itu kadang suka ngeluarin game-game online, game-game web based itulah yang kecil-kecil gitu. Nah, di situ kalau kalian perhatiin ya yang juara 1, juara 2, juara 3 itu pasti hacker. Karena apa? Itu sebenarnya hacker versus hacker. Coba bayangin aja nih, saya pernah ikutan puzzle gitu ya, gamenya puzzle. Itu pas baru diacak, itu ada yang udah bisa berhasil nyelesain dengan waktu 0,1 detik. Itu kan nggak masuk akal banget gitu, itu udah pasti bikin bot lah dia, atau dia nembak langsung lah, atau cara hacking yang lainnya lah. Nah dari sini, saya tuh banyak banget dapetin hadiah ya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya banggakan sebenarnya. Itu mungkin ini ya nggak baik ya. Ya mulai dari apa namanya voucher lah sampai PS4 lah, emas segala macam itu banyak banget dulu ya. Nah lanjut, saya juga ngikutin baru tren itu ada namanya bug bounty program. Dulu mungkin sekitar 2016 atau 2017 gitu. Nah bug bounty program ini kalau kalian tahu ini sebuah program yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi misalkan Tokopedia ya, itu mengadakan bug bounty program. Jadi kalian itu bebas mau hacking apapun, seburuk apapun ke websitenya Tokopedia atau mobile apps-nya. Terus kalau kalian nemuin celahnya, kalian laporkan, nanti sama dia dihitung nih, nilai resikonya dihitung. Nanti kalau nilai resikonya besar, hadiah yang kita terima itu makin besar. Gitu. Waktu itu tuh paling besar kalau nggak salah sekitar 10 jutaan lah. Kalau kita bisa masuk servernya atau bisa masuk ke adminnya itu kita dapat 10 juta. Nah itu bug bounty program dan ini teman-teman harus memperhatikan kita nggak bisa seenaknya ngehack website orang. Contoh misalkan saya mau ngehack website apa ya ITTS misalkan. ITTS belum ada bug bounty programnya nih. Terus ya udahlah kita hack aja, kita cobain hack, ternyata dapat nih beneran terus kita laporin gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu sudah apa namanya sudah menyalahi ya karena ITTS nggak mengadakan bug bounty program. Iya kalau ITTS itu baik menerima dengan lapang dada, oke, kerjasama segala macam. Banyak kasus yang ternyata setelah kita lapor itu dilaporin balik sama si websitenya.
Jadi apa nih maksudnya kalau nge-hack website kita gini. Nah, itu apes-apesnya di situ. Jadi lebih baik kita ikut website-website yang udah bug bounty program. Di Indonesia itu sekarang yang ada itu Traveloka, Tokopedia, Unicorn itulah, Bukalapak, Gojek, Grab gitu, itu udah buka semua. Bahkan marketplace-nya itu juga udah ada di Indonesia, ada marketplace namanya Cyber Army, terus satu lagi saya lupa, Red Storm, terus kalau di luar negeri ada Hacker One dan lain-lain, itu udah ada. Itu kalian bisa daftar, bisa buat belajar di situ, bisa. Nah, dari situ saya pikir kalau dari bug bounty program kayaknya pendapatannya jadi maksudnya nggak terukur, karena kadang dapat, kadang enggak, sering nggak dapat sih. Nah, akhirnya saya belajar untuk gimana sih caranya biar profesional gitu kan. Akhirnya saya baca-baca, untuk jadi profesional di bidang apapun ya, itu sebenarnya kita bisa melalui kita bergabung ke komunitas atau ya organisasi lah ya, yang berada di bidang itu, lalu kita ambil sertifikasi. Nah, sertifikasi itu penting sih zaman sekarang. Selain portofolio ya, portofolio juga penting. Sertifikasi juga nggak kalah penting kalau di Indonesia, karena perusahaan-perusahaan Indonesia itu masih seneng banget ngelihat sertifikat dibandingin hasil karya kita gitu ya. Padahal hasil karya kita itu jauh lebih, menurut saya ya, hasil karya kita itu jauh lebih bisa berbicara dibanding sertifikat. Karena sertifikat sekarang juga gampang ya, bisa kita ikut sesuatu terus dapat sertifikat. Kadang juga udah bayar, soal-soal juga udah banyak kunci jawabannya segala macam. Nah, seperti itu. Nah, dari cerita ini kira-kira ada yang mau ngasih pendapat, mana sih sebenarnya etika yang baik dan etika yang buruk itu yang mana sih? Ya, monggo silakan. Berpendapat ya Pak ini ya Pak. Iya, silakan Mas Fajar. Kalau saya untuk yang etika yang lebih positif atau yang plus tuh yang di bug bounty programnya tadi sih Pak. Itu untuk di dunia, mungkin di dunia IT-nya itu lebih plus karena tidak melanggar, mungkin di Indonesia pas IT pasal ya Pak ya, pasal undang-undang IT gitu. Sedikit sih Pak. Oke, makasih Mas Fajar. Nice. Ya, benar-benar. Ada lagi yang mau menambahkan atau berpendapat? Mas Rian mungkin atau Mas Reza. Silakan. Ini udah pada makan belum sih? Belum, Pak. Kayaknya lapar-lapar apa gimana ini, atau udah mulai ngantuk-ngantuk habis kerja capek ya? Belum, Mbak, masih kerja. Masih kerja. Oh ya wes. Ngopi, Ya, Pak. ya. Ya, sebenarnya gampang sih ya. Kita kan etika itu kita bisa mandang dari, sebenarnya kita nggak dari hati kita juga udah tahu ya. Contoh, misalkan tadi ketika saya coba untuk buat software host, saya bisa dapat uang. Itu sebenarnya etika yang baik, mendapatkan hal yang positif. Tapi di sisi lain saya harus mengorbankan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu menyelesaikan kuliah tepat waktu. Nah, itu etikanya jadinya etika yang buruk gitu ya. Salah satunya itu. Terus ikutan kompetisi online itu dengan cara hacking itu sebenarnya juga nggak baik. Itu juga nggak baik. Seperti itu. Oke. Kita lanjut aja. Nah, etika teknologi informasi itu pasti teriring dari perkembangan teknologinya itu sendiri ya. Nah, paling gampangnya itu kita lihat sih dari pertumbuhan ini aja, pengguna internet ya. Kalau kita lihat di sini, itu Asia itu jauh lebih banyak dibandingin benua-benua yang lain. Bahkan benua yang lain ini kalau digabung itu masih kalah tuh sama si Asia. Jadi Asia itu 53% sendiri gitu. Nah, terus kalau kita zoom in, Asianya kita zoom in itu kalau kita lihat di sini ya, kita dulu deh Indonesia ya. Indonesia itu rakyatnya ada 276, terus internet penggunanya itu ada 212 juta. Nah, itu banyak banget ya. Apalagi di sini nih,
ternyata orang Indonesia yang bikin Facebook itu sebanyak 176.500.000, itu banyak banget loh itu. Tapi di sini ada yang ngaku kan bikin Facebook tuh ada berapa account gitu ya. Kadang kan suka ada yang 2 account gitu, satunya buat stalking gitu kan. Stalking mantan gitu ya. Nah, makanya 176 juta itu banyak banget sih. Coba aja bandingin sama yang lain ya. India jelas lah, India kan penduduknya juga miliaran. Sama yang lain aja tuh banyak banget nih Indonesia. Oke, kita coba lihat dari penggunaan tiap hari. Kalau tiap hari itu Indonesia itu sehari rata-rata orang memakai internet itu 8,5 jam per hari. Saya nggak tahu siapa yang disurvei, karena kayaknya sih kalau saya sendiri pasti di atas 8 jam lah sehari itu. Di sini asal kalian tahu rata-rata dunia itu cuma 6 jam. Indonesia itu 8 jam sendiri. Jadi tahulah ya kenapa alasan netizen Indonesia tuh terkenal ini banget ya, warrior banget ya, keyboard warrior banget kalau di luar. Iya Pak, ya, ya orang luar sih bilang sih kalau ketemu orang Indonesia tuh ramah, tapi di belakang layar, waduh, Jadi brengsek singa semua ya. Pak. Iya loh. Brengsek semua sih. Bayangin kemarin yang jadi public figure sini aja udah pada lapor polisi, Pak. Iya, terakhir saya ingat yang kasus apa ini ya, bulu tangkis ya nggak salah ya. Bulu tangkis itu juga kadang anak YouTuber dibilangnya gedenya jadi, mohon maaf ya, jadi lonte gitu-gitu. Iyalah, netizen tuh emang maha benar sih katanya ya. Cuman ya gitu, netizen itu ya mungkin ini ya, karena di balik jempolnya dia itu dia ngerasa nggak apa ya, invisible lah, artinya orang nggak bisa tahu nih gue siapa gitu kan. Ternyata nggak sedikit kan, malah yang banyak yang dituntut itu kayak Deddy Corbuzier bisa nuntut siapa, si ini bisa nuntut siapa gitu kan dari ITE. Tuh. Jadi hati-hati aja sekarang sih. Nah, ini adalah pencarian di Google Search tahun 2021 deh kalau nggak salah. Iyalah, Squid Game itu 2021 ya. Itu paling banyak itu ya Squid Game ya. Kebetulan saya juga korbannya, jadi maksudnya saya ikutan nonton karena saya ini sih bukan penasaran filmnya, penasaran orang-orang nih pada ngomongin Squid Game-nya opo gitu. Nah, ya udahlah coba lihat, ternyata ya lumayan lah ya. Nah, ini ada Squid Game sampai Shiba Inu Coin, cuman saya nggak percaya sih kalau yang dicari sebenarnya tuh ini gitu. Jadi saya coba cari sumber yang lain. Nah, ini nih sumber yang lain itu dari si mondovo.com, itu ternyata nomor 1 itu ada Facebook. Tahu nggak kenapa nomor 1 itu Facebook? Pencarian di Google, tahu nggak kenapa kira-kira? Jadi gini, karena orang Indonesia tuh males sebenarnya ngetik facebook.com tuh males. Jadi di Google ya udah tulis aja dulu lah Facebook gitu, ntar keluar ada dia paling atas terus baru diklik. Nah, itu dia. Makanya keluar banyak banget itu Facebook pencarian. Nah, 1-5 normal lah ya. Nah, 5-10 ini biasanya ini jalur VPN nih, kalau cowok-cowok mah udah ngerti lah ya. Yang bentuk XX banyak kayak gini sih VPN. Nah, balik lagi nih sebenarnya teknologi ya. Teknologi itu tergantung siapa yang pakai sih. VPN itu buat apa sebenarnya? Mungkin ada yang bisa cerita sebenarnya VPN itu buat apa sih? Anak-anak jaringan nih biasa yang jago nih. Monggo, siapa yang mau jelasin? Jembatani, Pak. Jembatani untuk dari mana ke mana misalnya? Mas Fajar, monggo dipersilakan. Ya, biasanya menjembatani dari satu jaringan ke jaringan lain yang lebih lebih sempit lagi biasanya gitu ya. Misalkan kita mau mengakses jaringan kantor dari rumah, kita pakai VPN gitu ya biasanya kan ya. Namanya virtual private ya. Virtual private network gitu. Jangan dijadiin virtual porno network ya. Pak Ridwan. Sopo wi, ayo. Enggak lah ya.
Kita tes semua, wah top lah. Anak IPTS mah baik-baik semua, Pak. Alim, wah Wah, mantap. kita yang blokirin situsnya. Wis. Wah, iya. Ngeri. Orang kita yang menolak kok, Pak. Wah, alhamdulillah. Kita yang mengkampanyekan situs itu diblokir, Pak, ke pemerintah. Alhamdulillah, masya Allah. Sebelum diblokir kan kamu lihat dulu toh Mas. Nah itu. Mana yang layak, mana yang tidak. Pilih dulu. Valid apa enggak gitu ya. Iya, makanya dulu tuh kan sempet ya pas pergantian menteri dulu yang bilang "Oh, semuanya nanti bisa kita blok gitu kan. Aduh, saya pikir mana mungkin sih website-website gitu bisa diblok gitu. Pakai VPN aja pasti tembus lagi kan, nggak ngaruh. Masa ya setiap penyedia VPN mau diblokir. Padahal kita sendiri bisa bikin VPN sendiri, VPN server sendiri. Tinggal beli aja VM di luar terus kita build sendiri, jadi kan gitu. Nah, itu semua balik lagi di penggunanya sih, mau dipakai untuk apa. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya ya, definisi dari etika. Nah, definisi etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos ya. Nah, di sini yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan mores, mungkin di Indonesia moral kan. Yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Oke, terus kalau dari Pak Simorangkir, ini kan para pakar nih. Para pakar mah bebas ya, mau ngasih definisi apa gitu ya. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Nah, dari Pak Simorangkir ini lebih menitik beratkan lebih kepada nilai yang baik. Jadi dia nggak bahas tuh ya, yang buruk tuh masuk nggak dalam pembelajaran definisi etika. Nah, kalau dari si Dr. Andus Sidi Gajalba itu dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Nah, kalau ini baik dan buruk. Terus kalau dari Pak Burhanuddin Salam itu etika itu adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nah, kalau ini lebih deep down lagi, dia mengambil etika itu beririsan atau ya beririsan dengan nilai dan norma moral gitu ya, lebih ke bawah lagi moral. Nah, sebenarnya kalau mau gampang sih kita bisa ambil dari apa nih, KBBI ya. KBBI jelas lah udah sahamnya negara gitu kan, punya kamus kita kan. Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi dari pendapat-pendapat pakar itu digabungin jadilah ini sebenarnya. Nah, sekarang definisi dari etika teknologi informasi. Ini kita pecah dulu ya biar kita gampang. Pertama etika dan teknologi informasi. Lalu teknologi informasi kita pecah lagi jadi teknologi dan informasi. Nah, teknologi itu apa sih? Ada yang mau ngasih pendapat? Atau informasi apa deh gitu? Bapak Ya, silakan Mas siapa? Fikri. Mas Fikri. Oke. Iya Mas, apa? Saya itu kalau secara bahasa informasi itu kan kumpulan data-data yang dapat kita bisa olah. Benar. Seperti itu. Ya, betul. Informasi sih kita lihat dari info aja kan, info kan sesuatu apa ya, yang menerangkan ya. Kalau informasi kita mendapatkan sesuatu pemberitahuan, penerangan gitu ya. Penyampaian, betul. Nah, kalau teknologi apa tuh? Teknologi itu ini sih suatu hal ya, yang intinya tuh bisa kita ke dalam suatu kasus kita bisa mencapai tujuan yang praktis gitu. Tujuan yang praktis itu tujuan yang pas gitu sesuai kebutuhan. Jadi suatu metode ilmiah gitu, di mana dengan menggunakan teknologi kita bisa mencapai tujuan yang
praktis gitu. Jadi teknologi informasi kalau kita gabung itu berarti suatu teknologi yang dimana membantu kita manusia ya itu dalam membuat atau sampai kita bisa memanipulasi dan sampai menyebar informasi itu agar bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat dan intinya bermanfaat gitu ya dari teknologi itu. Nah, terus jadi etika teknologi informasi itu apa? Etika teknologi informasi itu kita tinggal gabungin sih ya. Berarti etika teknologi informasi itu adalah studi tentang masalah etika yang timbul dari penggunaan dan pengembangan teknologi elektronik. Jadi gampangnya kayak tadi ya VPN, itu kan suatu pengembangan teknologi elektronik dulunya nggak ada, terus sekarang ada. Tapi karena itu dia ada, maka timbul sesuatu lah. Bisa timbul hal yang baik, bisa timbul hal yang buruk. Oke, kita lanjut. Nah, makanya untuk menerapkan suatu teknologi informasi dalam pemanfaatannya itu setidaknya ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama itu ada proporsional. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu hal baik yang dicapai melalui teknologi informasi harus lebih besar daripada resikonya. Bahkan harus ada alternatif yang sama atau sebanding dengan bahaya resiko yang lebih kecil. Gitu ya. Terus yang kedua, persetujuan berdasarkan informasi. Jadi mereka yang terkena dampak teknologi informasi harus memahami dan menerima berbagai resikonya. Ini contoh gampangnya kita nih kalau mau install aplikasi gitu ya, itu kan biasa kita ketemu tulisan yang panjang banget itu kan biasanya kita next install gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu persetujuan sih. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi, sebaiknya kita bikin dulu tuh persetujuannya kira-kira data apa sih yang kita mau collect tuh, khususnya data user ya, mungkin perilaku user ketika menggunakan aplikasi kita. Jadi kita biar tahu nih kalau misalkan ada troubleshoot, oh karena dia menginstal ini gitu. Nah, itu harus kita sebutin dalam persetujuannya. Lalu ada asas keadilan. Manfaat dan beban teknologi harus disebarkan secara adil. Mereka yang mendapat manfaat harus bagian yang adil resikonya, dan mereka yang tidak mendapat manfaat harus dibebas dari penderitaan akibat peningkatan resiko yang signifikan. Terus meminimalisasi resiko, yaitu teknologi informasi harus diimplementasikan sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang tidak perlu ada. Ini contoh gampangnya sebenarnya kita bisa ngacu ke marketplace gitu ya, Tokopedia gitu. Nah, Tokopedia itu sebelum dibangun itu pasti akan dipikir sih gimana sih ya kita mau bikin marketplace tapi maunya sih yang aman nih dua pihak. Jadi si buyer nggak ketipu seller, si seller juga nggak ketipu si buyer. Akhirnya apa sekarang? Jalan tengahnya marketplace sekarang kan melalui escrow ya. Jadi kalau kita beli itu uangnya nggak langsung ditransfer ke si sellernya. Jadi ditahan dulu sama Tokped gitu atau Bukalapak. Nanti setelah diterima barangnya baru bisa ditransfer ke seller kayak gitu. Nah, itu untuk fungsi meminimalisasi resiko. Nah, sebenarnya meminimalisasi resiko itu nggak bisa 100% hilang ya. Walaupun kayak gitu di Tokopedia tetap aja masih ada yang bisa ngelakuin fraud gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Atau masih aman-aman aja? Lanjut Aman, aja. Aman ya. Nah, ini konsep dari etika. Jadi jangan salah, etika itu kita juga ada skemanya nih. Ya, teori etika itu ada dibagi 3 ya, inklusif. Itu artinya etika oleh diri kita sendiri atau tuntutan dari dalam. Ada juga regulatif, itu biasanya dari pemerintah. Itu contohnya yang keluar itu adalah undang-undang. Bisa juga dari institusi, bukan dipaksakan lah ya, lebih tepatnya diberlakukan gitu ya. Terus ada sosial environmenta itu oleh masyarakat supaya harmonis. Nah, ini contohnya apa nih? Etika di masyarakat itu paling gampangnya yang tidak tertulis di undang-undang tapi di masyarakat itu jadi hal yang apa ya? Hal yang penting lah ya, penting. Contohnya gini deh. Kosan deh, kosan. Kos-kosan itu
di Indonesia ya. Apalagi kos-kosannya kos-kosan yang cuman putri atau putra. Di Indonesia itu kan kalau kos-kosan putra misalkan, kalau kedatangan tamu gitu ya, cewek gitu misalkan, kosan putra ketemu cewek. Nah, di sini kan masyarakat Indonesia kan kepo banget sebenarnya. Jadi ada kayak peraturan tidak tertulis bahwa kalau ada seseorang yang bawa pasangannya ke dalam kosan itu harus lapor dulu ke RT lah atau mungkin ke pemilik kosannya. Nah, seperti itu. Kalau enggak ya mungkin apa sih ya digerebek gitu ya. Padahal bisa jadi cuman keluarganya lah atau apa lah gitu ya. Nah, itu termasuk dari etika sosial environmental. Lalu hasil dari etika itu kita harus objektif menilainya, sebenarnya harus objektif, nggak boleh subjektif, dan hasil penilaiannya itu kita bisa mengeluarkannya itu baik atau buruk, atau salah atau benar. Nah, kalau irisannya, etika itu selalu beririsan dengan moral dan hukum. Karena apa? Contohnya ya, di sini moral itu, menurut si Magnus Susino, moral itu mengacu pada cerminan diri seseorang, ialah sebagai manusia yang mana manusia dapat, aduh ribet banget bahasanya, dapat melihat sisi kebaikan serta juga keburukan diri sendiri. Kalau dari Harlock tahun 90, ini moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, juga adat dari suatu peraturan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi anggota dari suatu budaya dalam masyarakat. Nah, kalau dari Wantah tahun 2005, moral merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah, serta baik atau buruknya suatu perilaku pada diri seseorang. Nah, bedanya sama etika. Etika itu ilmu ya, jadi ilmunya yang kita pelajarin, baik dan benarnya. Sedangkan moralnya sendiri ya hal itunya, hal baik dan benarnya itu sendiri. Jadi ilmunya kita pelajari etika, substansinya itu adalah moral. Jadi, nah dari KBBI itu berarti moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Bahasa lainnya itu akhlak, budi pekerti, dan susila. Nah, ini jenis moral, gampang lah ya, pasti udah pada tahu nilai moral itu ada dua, nilai moral baik sama nilai moral buruk. Kalau yang baik itu kita contohnya nolong sesama, terus kalau buruk ya contohnya mencuri, korupsi gitu ya. Nah, tapi ada satu kasus nih, coba dilihat nih. Kalau kayak gini, kira-kira nih, ini kan ada 4 variabel nih. Kira-kira masuk yang mana nih dari 4 variabel ini nih? Ada raja judi, bantu perawatan medis gratis coba. Gimana coba? Ada yang mau berpendapat nggak? Etikanya kurang. Nah ya, etikanya kurang. Kalau dari variabelnya nih, tujuannya baik, terus cara pencapaiannya baik, atau gimana? Atau sebaliknya coba. Kebaikan yang tidak dibenarkan, Pak. Kebaikan yang tidak dibenarkan. Oke. Jadi yang mana nih variabel yang cocok kira-kira? Tujuan yang baik, tapi cara ya, pencapaian tidak baik. cara pencapaiannya tidak baik. Oke. Nah ini kita balik lagi ya, kita bisa breakdown lagi dari awal. Itu kan berarti uangnya dari judi ya. Judi di negara kita itu ilegal gitu ya. Berarti cara mencapainya benar nggak baik. Lalu kalau tujuannya sih baik ya. Kalau si penerima medis gara-gara dapat bantuan terus jadi sehat atau malah ternyata yang harusnya sekarat malah bisa hidup lagi, itu suatu kebaikan ya. Tapi cara mencapainya nggak baik. Ya bingung juga sih, malaikat di sini juga bingung ya. Nyatet siapa yang mau nyatet gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau hukum adalah suatu peraturan norma-norma dan tata tertib yang muncul di dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam hal ini, etika itu dijadikan landasan. Jadi sebenarnya gini, kalau ada pelanggaran etika itu ada dua hal sih. Yang pertama bisa dihukum secara sosial gitu ya. Yang kedua ya secara hukum. Jadi makanya hukum itu dibangun itu juga pasti dipikirin dulu berdasarkan dari landasan etika. Ada nggak etika yang dilanggar? Kalau ada, barulah kita bisa tuntut secara hukum. Nah, kalau tujuannya sendiri, hukum itu ya, dengan dilandaskan etika itu fungsinya, tujuannya,
menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu nggak keganggu ya. Terus masyarakat itu jadi tertib dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Ya, bayangin aja sih kalau nggak ada peraturan itu pasti chaos banget gitu ya. Dikit-dikit nyuri lah kalau boleh gitu kan, dikit-dikit apa korupsi gitu-gitu sebagainya. Nah, ini dari KBBI, hukum itu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi identiknya sama pemerintah ya. Nah, sekarang saya mau coba diskusi dikit sih. Kalau kita lagi di sosial media itu, kira-kira etika apa aja sih yang baik ataupun penyimpangan etika apa sih yang ada kalau kita lagi main sosial media, mau itu Instagram kah, TikTok kah, atau apalah, Facebook gitu. Monggo, siapa yang mau berpendapat? Ada? Ya, Pak. Ya, Mas Fajar. Tidak Mas Fajar. kasar, tidak provokasi, Pak. Siapa ini tadi? Si Mas Doni. Mas Doni. Gimana? Nggak? Tidak provokasi. Tidak provokasi. Oke, berarti ini ya, provokator gitu ya, mengajak seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Oke, itu penyimpangannya. Ada lagi? Bullying, Pak. Nah, benar. Cyberbullying ya, paling banyak sekarang tuh cyberbullying. Dikit-dikit dibully, ada yang beda pendapat sedikit dibully gitu kan, padahal kita juga belum tahu mana yang benar atau yang salah gitu ya. Cyberbullying, benar. Tapi ada kasus menarik kemarin tuh, ada yang ngikutin kasusnya siapa ya? Yang paling baru deh, nggak baru-baru amat sih. Gofar, tahu nggak Gofar? Ikut nggak kasusnya Gofar kemarin? Yang dia dibully netizen itu gara-gara ada salah satu akun dia spill ya, kalau dia tuh ada pelecehan gitulah, pelecehan seksual oleh si Gofar itu. Namun ternyata setelah si Gofar udah dikeluarin dari sebagai komisaris lah, terus keluar brand-brandnya juga akhirnya dia keluar. Itu kemarin baru ini ya, baru kebuka ternyata si yang mbak-mbak yang lapor, yang cerita di Twitter itu sebenarnya dia tuh bohong gitu. Sebenarnya tuh nggak pernah terjadi sama sekali. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu Indonesia gampang banget tuh langsung memihak. Pokoknya kelihatan siapa sih yang paling sedih di cerita ini gitu ya, pasti dipihak tuh sama netizen. Padahal belum tentu itu dia itu yang benar gitu. Makanya kita harus bijak-bijak lah, jangan langsung percaya aja. Oke. Banyak lah ya di sosial media, salah satunya ya hoax gitu ya, nyebarin hoax itu. Masyarakat Indonesia juga gampang banget kena hoax, apalagi kalau udah menjelang Pilpres itu, aduh ya 24 jam itu udah pasti ada aja. Pusing ngeliatnya kalau udah mulai Pilpres tuh. Hoaxnya di mana-mana gitu. Oke, ada lagi mau nambahin mungkin? Udah, kita lanjut aja. Sedikit lagi sih. Oke, ini saya ingetin lagi sedikit, ini etika teknologi informasi itu studi tentang masalah etika yang timbul dari penggunaan dan pengembangan teknologi elektronik. Nah, teknologi elektronik itu kan cepet banget sekarang ya, apalagi yang kemarin-kemarin baru happening nih. Mungkin kalian pada tahu ya. Nah, ini dia. Ada yang tahu nih, mas-mas ganteng ini? Saya tahu ini NFT, ini siapa nih namanya nih? Benar Mas-mas banget. tampal ini nih. Ini NFT nih. Tampan banget kan tuh. Ada yang mau cerita tuh gimana ceritanya tuh dia jadi terkenal coba? Ini kalau nggak salah nih, dia iseng-iseng upload di akun NFT, Pak. Tahu-tahu ada orang yang beli miliaran loh, muka begini doang loh. Ada niat nggak mau ngikutin kayak gini? Ya benar, ini namanya Gozali ya. Sekarang panggilan banyak lah, Lord Gozali lah, apalah gitu ya.
Jadi dia termasuk melek teknologi ya. Jadi di saat semua orang belum tahu apa itu NFT, dia itu udah daftar, dia itu udah punya wallet di sana, dia udah ngerti cara kerjanya. Dia coba menjual foto dirinya ya, bukan jual diri sih, jual foto diri. Ternyata pas dia posting, terus nggak lama itu dia nge-tweet, itu dalam hitungan hari itu udah laku gitu. Setelah diteliti itu kan ternyata gini, ini saya coba sambil ini aja ya, sambil kita buka aja marketplace-nya. Oke, desktop. Ada yang udah pernah nyoba OpenSea? Nah, OpenSea ini marketplace buat kita jual NFT. NFT itu apa? NFT itu cara simpelnya itu adalah karya kita yang tidak mungkin dimiliki oleh lebih dari satu orang. Dia itu identik gitu. Jadi satu orang tuh cuma bisa satu. Contoh kayak tadi nih, saya bisa ngambil kan fotonya Gozali sebenarnya gitu. Berarti punya saya dong. Ya benar, bisa saya save di komputer saya, tapi bisa nggak itu saya jual lagi? Nggak bisa kan, gitu. Cara analogi yang lain, misalkan lukisan Mona Lisa, tahu kan? Lukisan Mona Lisa, kita bisa moto lukisannya, terus tapi bisa nggak kita jual fotonya itu dengan seharga yang kayak Mona Lisa lukisan aslinya? Nggak bisa kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di OpenSea ini, kalau teman-teman ada yang punya sisi art gitu ya, bisa jual sih di OpenSea ini. Bisa kita jual art gambar tangan atau gambar dari komputer. Musik juga bisa. Instrumen kita sering main, instrumen kita jual gitu bisa. Nah, terus bedanya apa sih sebenarnya ini sama marketplace yang lain ya? Kalau dari NFT itu sebenarnya lebih ke, kalau saya lihat ya, koreksi aja kalau saya salah. Jadi ini tuh lebih semacam spekulasi sih kalau saya lihat ya. Spekulasi tapi bisa terukur kalau bagi yang ahli. Contoh di sini art. Kita ambil yang laris deh. Coba apps itu paling laris ya. Nah ini monyet-monyet kayak gini dijual coba. Harganya mari kita lihat. Ini kelihatan kan ya yang saya share ya? Kelihatan banget, Pak. Oke. Nah ini contohnya nih monyet ngowoh gini ya. Monyet ngowoh pakai topi pilot apa nih. Nah ini dijual seharga 2 Ethereum. Nah, di sini tuh mata uangnya tidak berlaku, rupiah tidak berlaku, dolar tidak berlaku, yang berlaku apa? Cryptocurrency, yaitu ETH. Satu gambar monyet ini dijual seharga 2 ETH. 2 ETH itu $6.000. Jadi 1 ETH itu kalau nggak salah terakhir saya lihat itu 40 jutaan lah. Berarti si monyet ini harganya kurang lebih 80 jutaan nih, satu gambar gini. 80 jutaan. Nah, terus apa yang bikin orang-orang mau beli? Yang bikin orang mau beli adalah transaksi di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, price story-nya ya, itu istilahnya pertama kali kalau kita mau bikin atau kita mau menciptakan suatu NFT itu istilahnya minting, di sini minted. Ini gambarnya kereta bayi ya. Ini pertama kita taruh, nah terus sama dia jual pertama 0,8 ETH. Selang berapa lama nih? 9 bulan ke 8 bulan itu berarti 1 bulan ya, itu udah jadi hampir 2 ETH. Dari yang kurang dari 40 juta itu udah jadi 80 juta dalam waktu 1 bulan. Gitu. Nah, jadi ini memanfaatkan hype ya. Lagi hype apa nih gitu NFT-nya. Oh ini nih, ya udah buruan kita beli. Ya udah beli patungan mungkin
Beli patungan, dapat, kita tunggu sampai ada yang mau beli lagi. Harapannya yang beli lagi itu pikirannya sama, ayo kita patungan, terus kita jual lagi, kali ada yang beli lagi. Udah gitu aja terus, rantainya gitu terus. Sampai akhirnya mungkin, di sini sampai terakhir di 59 ETH ya. Gila banget. Nah, keuntungannya apalagi? Keuntungannya itu dari si pembuat gambarnya itu setiap transaksi walaupun udah dibeli orang lain dia akan tetap dapat royalti. Jadi si Mas Ganteng tadi itu walaupun udah kejual semua ke orang lain, tapi orang lain itu ada transaksi terus jual beli dia tetap dapat. Gitu. Ada yang minat mungkin mau jual di sini nih, gambar kah atau musik gitu? Saya mau nyoba muka saya, Pak. Oh, oke. Nanti dibelilah sama Bos Fajar biasanya kan? Ya, Bos. Beli dong, Bos. Ya, biasanya sih kemarin sih caranya salah satu emang digoreng ya, digoreng sama komunitas. Jadi kesannya, oh ramai nih, ada yang beli. Akhirnya ada satu investor yang nyangkut beli gitu. Kayak gitu sih. Kemarin kan juga Ghazali kan katanya digoreng sama siapa? Chef Indonesia itu siapa sih? Arnold Purnomo. Benar, sama Chef Arnold. Nah, itu digoreng lah tuh sama teman-teman. Akhirnya rame banget. Jadi ini ya cukup bagus lah untuk para pegiat seni, ada satu channel lagi bisa menjual karyanya. Oh iya Pak, saya mau nanya nih Pak ya. Silakan. Saya kan nggak tahu nih ini udah dibahas sama Bapak atau belum ya. Tadi saya lagi di kamar mandi. Ini kalau khusus yang ini yang sekarang juga lagi rame Pak. Contoh kayak trading gitu kan. Terus itu kan yang si orang itu kan kayak, gue sukses nih dari trading nih, gue punya Lambo, gue punya ini. Ternyata dalam belakang itu afiliator. Nah ya kan kalau tiap orang-orang loss dia dapat 70%. Nah itu saya mau tanya, itu kode etik itu dia tuh dalam jenis apa Pak? Saya mau nanya. Itu aja sih. Ya, yang pertama ya, yang harus digarisbesarkan pertama kali itu istilah tradingnya. Benar nggak itu trading? Karena gini, trading yang asli itu sebenarnya kita memiliki kepemilikan apalah saham gitu ya atau token lah. Intinya gitu. Jadi misalkan saya mau trading nih. Ya udah saya beli sahamnya misalkan punyanya siapa? Bank Mandiri begitu ya. Saya mau beli 100 saham gitu. Oke, saya beli 100 saham. Itu berarti 100 saham itu punya saya dong ya. Saya bebas. Saya mau jual sekarang kayak mau saya simpen sampai kapan, mau saya jual tahun depan, ya terserah. Tapi kalau yang kasus kemarin tuh, yang binary option itu, kan nggak gitu ternyata. Kita nggak beli sahamnya sama sekali. Kita naruh duit, kita nebak, dalam waktu 1 menit atau berapa menit gitu ya, 1 atau 5 menit itu bakalan naik atau turun. Gitu, artinya kita tebak-tebakan. Beda kan, yang satu kita bisa jual semau kita bisa jual, ya udah nanti aja nih pas harga tinggi kita jual biar kita untung. Nah, kalau ini enggak, kita nggak punya kendali atas apa yang udah kita taruh. Bahkan lucunya ini ya, kayak yang saya tahu ya, kalau kita apa namanya? Kalau kita menang kita dapat 80 nggak salah, 80% ya. Tapi kalau kita kalah loss 100%. Gitu. Nah, itu juga agak aneh sih. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu jatuhnya jadi ilegal. Ilegal itu udah fungsinya ya udah dihukum sih. Gitu. Etikanya ya udah bersinggungan sama hukum malah. Apalagi sekarang para afiliator itu ini ya, katanya kena santet online ya. Jadi pada sakit bersama kan. Kalau nggak salah ada 3 orang ya. 3 orang itu pada sakit semua lah. Satunya di mana luar negeri, satunya di mana gitu. Kalau masih kurang ini, analoginya bisa gini juga. Dokter Tirta itu bagus analoginya. Jadi misalkan ada seseorang jual sepatu ya, ada orang jual sepatu. Kalau kita trading asli, kita beli dong itu sepatu, udah punya kita, nanti kita jual lagi kalau ada yang mau beli harga tinggi. Itu trading asli. Nah, kalau yang ini, kita enggak. Misalnya saya sama Mas Rian nih, tebak-tebakan nih, bro, itu sepatu kira-kira 5 menit lagi harganya naik apa turun nih? Gue naik deh, ya udah.
naruh deh berapa, 1 juta, oke gitu. Artinya apa? Saya sama Mas Rian kan nggak beli sepatu itu kan, kita cuma nebak aja berdua, bakal naik apa turun. Nah iya kayak gitu. Kayak gitu sih kalau yang saya paham ya, kalau ada salah ya dikoreksi aja sih gitu. Cuman saya belum tahu sih sebenarnya benar nggak sih ada yang untung dari si itu ya, apa, jenis-jenis permainan kayak gitu. Kalau dari trading sih setahu saya banyak ya yang trading saham asli gitu ya, banyak yang untung sih, banyak saya lihat. Kalau yang dari itu saya kurang tahu. Karena kalau benar tadi kalau yang dilihat katanya hasil loss si usernya itu malah masuk ke si afiliatornya. Saya pernah lihat kok di YouTube itu ada salah satu afiliator yang udah berani buka gitu ya. Itu kurang lebih sebenarnya cuman sedikit, dia dia ngeliatin cuman ada 18 orang yang lewat dia transaksi di bulan itu. Itu aja dia udah dapat 2 juta dari loss-loss-nya si usernya itu 2 juta. Apalagi yang afiliator yang gede-gede itu tuh usernya ada 36.000 loh itu. 35 ribuan loh, bayangin. Dari 18 orang aja dapat 2 juta, apalagi dari 36.000. Sebulan tuh bayangin. Makanya nggak heran dapat duitnya banyak banget. Iya, itu Cuman, juga saya juga bingung, Pak. Itu kan yang jenis-jenis kayak gitu kayak contoh itu kan ya orang-orang juga udah pada tahu gitu loh. Itu kan saham itu nggak kelihatan, tebak-tebakan, itu judi ya kan. Cuman semenjak karena pandemi ini loh, Pak. Jadi kesempatan para si afiliator gitu tuh nunjukin ini gue main gini dong, gue punya Lamborghini nih, gue punya ini nih. Mentang-mentang tuh lagi pandemi loh, orang susah tuh dimanfaatin gitu loh. Saya juga nggak percaya apa orang-orang kayak gitu tuh sebanyak apa duit, punya jam Rolex lah, Richard nah, Mille kayak gitu-gitu, buset sebanyak apa duitnya, ternyata ya dalam kebusukannya itu. ya. Iya, bahkan di awal-awal ya, mereka itu sebenarnya kan di awal-awal juga nggak langsung kaya, tapi mereka bisa terlihat kaya itu gini. Mereka dikasih fake account sama si platformnya, dikasih account, seakan-akan mereka udah punya uang di sana itu sekian miliar gitu ya. Jadi ketika mereka mempamerkan ke orang-orang, oh iya loh, gila duitnya udah sebanyak ini gitu kan. Padahal mah itu nggak asli uang dia gitu. Hasil editan dari database aja, kayak gitu. Nggak etis banget sih menurut saya ya. Tapi ya ada yang lucu juga sih. Yang pertama kalau korbannya nuntut atas kerugiannya dia, itu juga sebenarnya menurut saya juga aneh. Karena yang pertama, eh, masa sih dia nggak tahu kalau itu tuh hal yang nggak baik gitu ya. Saya aja nih ya, kalau misalkan lo 1 juta, 2 juta udah mikir ngapain sih dilanjutin sampai 500 juta hilang gitu. Tapi kalau dari sisi si afiliatornya, dia tentu salah sih. Salahnya ya kenapa dia memanfaatkan hal yang emang udah jelas ilegal, tetap dia promosiin gitu ke orang-orang. Yaitu memanfaatkan kesempitan si orang-orang di masa pandemi ini. Bahkan yang saya dengar sampai jual rumah atau jual tanah gitu ya buat modal mainnya gitu kan. Aduh, kasihan banget sih. Gitu. Ngeri. Oke, ini sekarang jam berapa nih? 20.45 ya, masih ada sedikit deh. Sedikit lagi deh. Mungkin 1 slide lagi kali. Masih ngantuk nggak? Masih lah ya. Udah capek. Kalau nggak saya ini aja deh, saya share screen ini ya, absensi tadi ya. Absensi yang udah saya catat itu ini dari TI dulu deh. Mas Abdul tadi udah ya, ada ya. Terus Mas Ahmad Fauzi ada ya? Tidak, Pak. Tadi ada ya? Tidak, Pak. Ya, apa? Sorry. Mas Fauzi tidak join. Nggak ada. Oke, tadi Mas Atta Esa ada, Mas Doni ada, Mas Fadli Marcelo Manalu nggak ada ya. Mas Fajar ada, Mas Lonis ada, Muhammad Misbahudin belum hadir ya, tadi nggak hadir ya. Mas Raka ada nggak ada ya? Mas Reza, Mas Maaf, Reza Pak. Nurafin Pak. ada. Maaf, Pak.
Untuk Hmm? masyarakat tadi izin tadi ke saya Pak, mau minta tolong untuk disampaikan ke Bapak. Oke. Mas Rifki Setiawan, Mas Reza ada tadi, Mas Rid. Hadir, Oh, Pak. iya, Mas Rifki ada, sorry. Mas Ridwan juga ada. Rifki Algi Fauzan ada ya. Singgi Prasetyo ada. Topan nggak ada. Nah, sekarang yang SI. Yang SI Mas Adinda Lutfia Balkis tadi ada. Mas Ahmad Ulin ada. Mas Rian ada. Mas Fahrul Rohim Tadi ada, Pak. ada ya. Ada tadi. Ada. Oke. Mas Muhammad Ridwan, Wahyu Al Yasin nggak ada ya. Muhammad Soleh ada. Salsa Hadir, Pak. Salsa nggak ada, Pak. nggak ada. Fikri Ahmad ada. Ini yang cewek cuma 2 ya. Iya. Iya, tadi ada 2 lagi, cuma 2 lagi out, Pak. Nggak kuat. Padahal sayang 2 tahun lagi loh. Iya loh. Ya, nyari kampus lain lagi kayak gini udah susah banget tau. Oke, ya udah paling saya save dulu deh. Oke, untuk hari ini saya sudahi sampai sini ya. Kalau ada kekurangan atau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Lalu mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa jadi pahala buat kita, bisa menjadi barokah. Ya wes, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Malam. Oh iya, Pak. Ya. Ada grup WA atau tele enggak ya buat informasi? Belum ada sih, tapi boleh sih nanti saya di add aja sih, dibikinin grup gitu ya. Ya bikin aja, Pak. Siapa sih ketua kelasnya, siapa sih di sini? Fajar. Pacar, Pak. Oh, Bos Fajar. Ya bolehlah, nanti nomor handphone saya silakan di add nanti ya di grupnya, dibikinin aja. Ini saya chat di situ. Oke. Wes, selamat beristirahat. Besok kerja lagi. Ya. Bisa Assalamualaikum. libur. Semangat. Libur. Enak Pak, banget. makasih Pak. Makasih, Pak. Yo, Assalamualaikum. Happy and the kid. Masih nyala nih recordingnya nih. Info. Informasi.